Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Dani Sanjar Arvensia, SPSI MPSI Psikolog sebagai psikolog dari Berbadan Self Indonesia yang kebetulan juga sekaligus CEO, Direktur, dan owner atau founder dari PT Berbadan Self Indonesia yang mungkin kalian semua kenal sebagai berbinar.in gitu. Dan Berbinar Insightful Indonesia dalam platformnya di berbinar.in kami punya tagline itu adalah berbinar selalu ada buat kamu, yang artinya adalah kami berusaha memberikan layanan yang terbaik dalam hal kebutuhan layanan psikologis masyarakat gitu kan. Dan harapannya itu bisa memfasilitasi apa yang kalian butuhkan. Kami punya berbagai macam layanan, salah satunya adalah counseling, dan counseling ini terdiri dari beberapa macam produk, dan kalian bisa cek semua berbagai produk yang kami berikan di website www.berbinar.in. Dan tentunya tadi seperti saya bilang, counseling kami ada beberapa macam. Yang pertama tentu dengan counseling bersama psikolog, salah satunya adalah saya. Dan konseling bersama psikolog ini kami punya beberapa psikolog yang tentu kalian juga bisa lihat profilnya di website berbinar.in, dan kalian bisa dapatkan layanan itu dengan registrasi terlebih dahulu di website Berbinar Insightful Indonesia. Dan selain bersama para psikolog Berbinar Insightful Indonesia, kalian juga bisa dapetin layanan konseling bersama peer counselor Berbinar. Dan peer counselor Berbinar ini punya pengalaman dan tentunya sudah memperoleh pelatihan dari para psikolog berbinar. Dan tentunya prosesnya mulai dari awal sejak registrasi, kemudian intake, interview, sampai layanan saat hari hanya, dan post service-nya gitu kan, after service-nya itu tentu dalam proses supervisi pengawasan dari para psikolog berbinar Insightful Indonesia yang sudah terjamin kualitas dan standarnya gitu ya. Jadi kalian nggak perlu takut buat dapetin konseling dari Berbinar Insightful Indonesia, baik dari peer counselor maupun dari psikolognya Berbinar Insightful Indonesia. Bedanya apa sih konseling bersama peer counselor dan konseling bersama psikolog Berbinar Insightful Indonesia? Tentu ada perbedaan dan kelebihannya gitu kan. Kalau kalian bersama psikolog, tentu kalian akan dapetin fasilitas layanan dengan ditangani oleh profesional yang memang sudah belajar sekolah, kuliah, dan berprofesi sebagai seorang psikolog, yang mereka akan mampu memberikan layanan standar sesuai dengan kode etik Himpunan Psikologi Indonesia. Sedangkan kalau bersama dengan teman-teman dari peer counselor, mereka memang tidak memiliki license sebagai seorang psikolog, tapi mereka tentu jauh lebih bisa memahami gitu kan. Kalau memang kalian ingin bisa ngobrol bersama yang seumuran dan kalian nggak ngerasa canggung karena kalian nggak terlalu jauh usianya gitu, kalian bisa ngobrol bersama para peer counselor yang berbinar. Dan profilnya pun bisa kalian cek juga di website Berbinar Indonesia di www.berbinar.in. Dan tentunya buat kalian yang mau dapetin layanan yang lain, kalian penasaran kira-kira Berbinar Indonesia itu punya layanan apa aja, kalian boleh juga cek di sana. Karena di sana di Berbinar Indonesia nggak cuma ada konseling, tapi juga ada yang namanya tes psikologi. Dan tes psikologi ini juga punya variasi yang luas gitu ya, mulai dari yang kalian buat mungkin teman-teman atau adik-adiknya yang mau buat tes bakat minat gitu kan, tes buat masuk ke tingkat perguruan tinggi atau mungkin masuk ke sebuah sekolah level tertentu gitu ya, untuk syarat masuk di sana, baik itu tes intelijensi, mau tes kepribadian, tes lengkap untuk psikotesnya, ataupun tes bakat minat, kalian bisa coba di Berbagai Indonesia. Dan atau buat yang model-model kalian sebenarnya pengen tahu kira-kira apa sih sebenarnya kelebihan dan kelemahan kalian, atau kalian cocoknya masuk di jurusan apa kuliahnya nanti itu, meskipun kalian baru kelas 1 SMA tapi kalian mau lebih tahu dulu kira-kira apa yang menjadi potensi yang kalian miliki gitu ya, kalian bisa coba tes di Berbagai Indonesia untuk tahu potensi yang kalian miliki. Kalian bisa daftar di sana, kemudian kalian akan, kalau kalian mau tanya-tanya dulu, admin kami juga dengan senang hati akan membantu kalian semua. Dan
Ada juga buat kalian yang mungkin punya pasangan tapi kalian ingin tahu seberapa jauh kecocokan kalian berdua, atau kemudian kalian mau mungkin mengetahui tentang apakah kalian cukup stres atau cukup dalam kondisi yang bagaimana gitu ya, kondisi kesehatan psikologis kalian, kan juga bisa check up dengan tes psikologi di Berbinar Self Indonesia gitu. Selamat malam juga buat kalian semua, tentunya sudah hadir di acara malam hari ini. Jadi tadi saya mengawali dengan berbagai cerita tentang produk kami di Berbinar Self Indonesia, perusahaan kami yang bergerak di bidang layanan psikologi yang harapannya bisa memberikan fasilitas untuk kalian yang membutuhkan layanan psikologis yang gak cuma tentang konsultasi tentang permasalahan kalian, konsultasi tentang karir kalian, konsultasi tentang pendidikan kalian, atau apapun itu, tentang pasangan dan segala macam, tapi juga tentang assessment, tentang mengetahui seberapa jauh kondisi psikologis kalian atau keluarga kalian yang harapannya bisa kepakai dalam tujuan-tujuan yang lebih baik ke depannya. Enggak itu cuma tentang pendidikan, tapi mungkin tentang kebutuhan-kebutuhan lainnya yang harapannya bisa membuat kalian jadi lebih sehat secara psikologis. Nah, tentu yang lainnya juga banyak layanan dari psikologi dari Berbinar. Cek aja langsung di sana, ada Berbinar Class, salah satunya ini di live TikTok Berbinar. Ini versi gratisnya, ngobrol bersama psikolog 30 menit, dan kita akan akhiri di jam 20.30 gitu kan. Live TikTok ini bertajuk Berarti, yang merupakan singkatan dari Berbinar Heroes to You, berbinar mendengar segala permasalahan, keluhan kalian, dan cerita-cerita menarik kalian, yang harapannya acara pada malam hari ini nggak cuma bertujuan buat ngejawabin pertanyaan kalian, tapi bisa menginspirasi semua orang yang nonton pada malam hari ini gitu kan. Dan mungkin kalian punya permasalahan, atau mungkin teman kalian curhat sama kalian, tapi kalian nggak tahu gimana cara nyariin solusinya, kalian bisa ngobrolin di sini, dan kita nggak perlu sebutin namanya karena kita di sini ingin menginspirasi tanpa harus mengungkap identitas orang yang sedang bermasalah. Tapi harapannya dengan cerita apapun itu bisa ngasih inspirasi buat kalian semua gitu teman-teman semuanya. Dan caranya gimana? Gampang banget, kalian langsung bisa chat di live comment di live TikTok pada malam hari ini, ceritain, kita bisa ngobrol bareng. Dan kalau ada statement dari saya yang menarik buat kalian komen juga, boleh banget buat ikutan ngobrol juga di sini, ceritain pengalaman kalian, ceritain cara kalian untuk bisa keluar dari permasalahan itu. Harapannya nggak cuma informasi dari saya yang bisa menginspirasi orang yang bisa nonton pada malam hari ini, tapi juga cerita-cerita menarik dari kalian bisa juga informasiin sesuatu yang positif gitu ya buat orang yang membaca atau menonton acara malam hari ini. Dan tentunya acara hari ini tuh nggak cuma live aja, tapi live TikTok ini yang bertajuk Berarti, Berbinar Heroes to You dari Berbinar Self Indonesia ini, itu ada versi rekamannya. Jadi kalau kalian kelewatan hari ini, episode kali ini kita ngebahas apa, ada yang tanya apa, itu bisa kalian tonton lagi, kalian bisa rewatch di official YouTube-nya Berbinar Self Indonesia, di Berbinar Self Indonesia. Langsung cek aja, ketik di search bar dari YouTube kalian, ketik Berbinar Self Indonesia, kalian akan sampai di official homepage dari YouTube-nya Berbinar Self Indonesia. Kalian cek di sana, ada selalu kita posting setiap after selesainya live ini gitu. Jadi bisa kalian tonton di sana. Ya oke, kita sudah 10 menit bercerita tentang Berbinar dan acara hari ini seperti apa. Saya akan sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Selamat malam juga buat teman-teman yang sudah join, sudah nge-like, sudah nge-repost, kemudian mungkin sudah reshare gitu kan tentang link acara hari ini, udah nge-forward linknya juga. Di sini ada Kak Auri, ada Kak, nggak tahu nih how to spell it, ada, ya itulah pokoknya kalian siapapun yang bergabung. Selamat malam Bapak, selamat malam juga buat kamu yang aku nggak tahu bagaimana cara membaca username-nya gitu ya. Di sini juga ada It's Deals, kemudian ada Janet, ada Kang Gamon, selamat malam, ada G, ada Jabar 1418, ada juga Mbak Cindy, ada Liza. Oke, ini sudah ada pertanyaan satu gitu ya. Kita coba jawab dari Mas Jamal 1419. Mas, saya mau tanya, kenapa kalau demam suka mimpi aneh? Apa itu sisik psikologi? Sisik psikologi maksudnya, sisik psikologi itu gimana?
Oke, mungkin sambil kita coba invite buat ngobrol ya, mungkin Mas jam 14.18. Oke, selamat malam, halo Mas Jamal 14.18. Oke, sambil nunggu kita tersambung dengan Mas Jamal 14.18, kita coba sapa juga yang lain ya. Ada Mas AWP, selamat malam. Ada Mbak V, Indo. Ada juga Mas. Kedengaran nggak, Mas? Jadi pertanyaannya seperti apa? Coba bahasa. Halo? Halo. Terdengar, Mas? Terdengar. Iya Pertanyaannya bisa sih. disampaikan lewat Oh iya. ya, silakan. Enggak, saya tuh nanya karena aku lebih tadi malam sih itu nggak tahu, saya tuh kayak mimpi aneh gitu loh, Mas. Padahal nggak ada apa-apa, itu mah memang badan saya agak panas gitu kan. Entah itu mungkin masuk angin apa gitu, tapi kayak mimpinya tuh kayak agak-agak aneh gitu loh, kayak nggak karuan. Kayak tadi malam tuh saya mimpi aneh, kayak ada orang pakai baju kayak superhero, terus matanya bisa ngeluarin laser, terus nyari-nyari anak-anak kecil itu. Jadi kayak saya bangun tidur nih, mimpi apa ya? Jadi saya maksudnya nanya, apakah kalau kita mimpi agak-agak absurd gitu pas lagi sakit atau apa pengaruh ke psikologi kita, atau memang kayak cuma kembang tidur aja gitu, Mas? Itu sih maksud saya. Karena aneh. Oke. Terima kasih Mas Jawab atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman serupa sama kayak Mas Jawab 19. Jadi ketika lagi tidak enak badan, kurang sehat gitu, kemudian mungkin lagi demam gitu, seperti Mas Jawab 19, kondisi fisiknya sedang tidak optimal, dan ternyata kalian ngalamin mimpi yang mungkin menurut kalian itu kurang bisa diterima kalau kita ngomong tentang dunia nyata gitu, atau mungkin semua beberapa orang anggap mimpinya aneh gitu ya. Nah, so kalau dari sudut pandang psikologi gitu ya, tentunya kondisi yang kita alami, yang kita rasakan, kita lihat, kita ingat dari apa yang sudah terjadi di mimpi kita di malam hari sebelumnya, atau mungkin saat kita tidur sebelumnya, itu mungkin dipengaruhi juga dengan berbagai hal yang kita sedang pikirkan gitu kan di fase sebelum kita tidur gitu kan. Dan mostly gitu, kalau kita sedang dalam kondisi tidur, kebanyakan dari kita itu tidur setelah kita dalam kondisi yang sedang tidak cukup optimal kondisi kesehatannya. Maksudnya bisa jadi kita sedang kecapean, kita sedang kelelahan, kita habis kerja keras dengan berbagai hal, kita lagi banyak kerjaan di kantor, kemudian kita pulang ke rumah dalam kondisi yang capek banget, lelah, jenuh gitu kan, cukup stres dan mungkin sampai di titik frustrasi gitu ya. Dan lalu gitu kan, otomatis kalau kita sudah di titik terjenuh dan tercapek, kita biasanya memang kita kondisi fisik kita juga sedang tidak dalam energi yang penuh gitu kan. Dan energi yang penuh ini biasanya juga menentukan bagaimana cara kita punya kekuatan buat mengelola kondisi psikologis kita juga gitu kan. Dan kondisi psikologis yang bisa terkelola dengan baik sebelum kita istirahat, itu tentu harapannya kita juga bisa memastikan kita punya cukup space di area psikologis kita gitu, untuk bisa kita lebih nyenyak dalam istirahat kita gitu kan. Dan artinya bahwa kondisi fisik yang optimal itu bisa membantu kita mengelola agar kondisi psikologis kita juga cukup optimal. Dan kondisi saat kita setelah tidur itu juga yang sering disebut sebagai kondisi unconsciousness gitu kan, artinya kondisi tidak sadar, kondisi psikologis di mana kita tidak bisa mampu mengontrol sepenuhnya gitu kan. Apalagi sudah disebut sebagai kondisi yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya, udah kita nggak bisa kontrol sepenuhnya, kita dalam kondisi capek pula gitu kan, akhirnya kita ya semua hal yang
kita sedang pikirkan atau mungkin kita tidak sadar kita sedang pikirkan itu semua bercampur sedemikian rupa dalam aspek memori dan ingatan kita saat kita sedang tidur. Akhirnya terbentuklah sebuah pola cerita yang mungkin itu akhirnya menjadi sesuatu yang cukup aneh, yang mungkin sebenarnya itu nggak relate sama kehidupan kita di kehidupan kita sehari-hari, tapi mungkin muncul di dalam mimpi kita gitu, mungkin bagian dari apa ya, semacam perwujudan dari apa yang sebenarnya mungkin itu kita ingin bisa lebih tenang, mungkin lebih cukup ada solusi dari masalah-masalah yang ada kita hadapi di sebelum fase tidur kita. Jadi memang apa yang kita mimpikan dalam kondisi tidur kita itu sangat apa ya, besar sekali peluangnya untuk muncul berbagai macam cerita gitu kan, termasuk salah satunya mimpi yang mungkin kita sebut sebagai mimpi yang aneh dan sedikit tidak masuk akal gitu kan. Namun artinya bahwa kondisi kita saat kita tidur, saat kita istirahat yang akhirnya muncul dalam bentuk mimpi itu sebenarnya dipengaruhi juga dengan kondisi optimal atau tidaknya kondisi psikologis dan kondisi fisik kita sebelum kita tidur gitu. Artinya kalau kita mau tidur kita optimal, nyenyak, nyaman gitu kan, maka pastikan kondisi sebelum tidurnya juga dalam kondisi yang ready to sleep juga gitu. Dan kondisi yang ready to sleep yang mempengaruhi kondisi saat kita tidur nanti juga akan mempengaruhi after situationnya saat setelah kita bangun tidur. Jadi bangun tidur pun kalau kita sedang tidur tidak nyenyak, maka bangun tidurnya juga tidak fresh. Jadi ini semua akan berkaitan satu sama lain. Jadi bangun tidur yang segar, bangun tidur yang fresh itu dipengaruhi oleh tidur yang nyenyak, tidur yang nyaman, tidur yang optimal. Dan tidur yang nyenyak, aman, dan optimal itu juga dipengaruhi oleh kondisi sebelum tidur yang tentunya itu banyak orang juga tidak punya cukup waktu yang bisa digunakan gitu ya untuk bisa memastikan kondisi sebelum tidur itu benar-benar siap untuk tidur. Maksudnya kadang-kadang kita udah capek, nggak sampai nyiapin tidur gimana-gimana, langsung tidur gitu aja karena kita terlalu capek. Jadi memang alangkah baiknya itu kalau kalian punya masalah dengan tidur kalian atau kalian punya masalah dengan kesegaran pasca kalian bangun tidur, kondisi saat sebelum tidur itu memang perlu di-prepare sedemikian rupa agar setidaknya kita dalam kondisi yang bahagia, yang fresh, yang seger gitu, sehingga kalau mau tidur pun kita juga bisa optimal istirahatnya gitu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa menjawab buat Mas Jamal 2019 dan teman-teman lainnya yang punya masalah atau cerita serupa tentang yang dihadapi oleh Mas Jamal 2019. Kalau kalian punya tips and trick buat bagaimana cara memastikan tidur kalian lebih nyenyak, atau mungkin selama ini kalian tidur nggak pernah mimpi yang aneh, tapi kalian punya caranya sebelum tidur harus ngapain, boleh diceritain juga di bawah di live komennya di live TikTok pada malam hari ini ya teman-teman semuanya. Saya kembali menyapa yang setelahnya, Kak Kralik, selamat malam juga buat Kak Gani Asia, selamat malam buat Kak Dora Susipum, juga ada Kak Yuzan Rahmadi, selamat malam buat Kak Sinta, halo Kak Sinta. Selamat malam juga buat Kak jam 12.19 ya. I know you are Aceh. Selamat malam Aceh. Hopefully buat semoga enjoy dengan acara hari ini ya. Selamat malam buat Kak JSTFNI. Selamat malam buat Kak Dia. Selamat malam juga buat Kak Ra. Selamat malam juga untuk Kak Akufara, Kak user 6057 sekian. Selamat malam juga buat Kak atau Ibu Mama Medium, ada Kak Meu, Chandra Effect. Selamat malam juga ada Kak Agus El. Selamat malam juga buat teman-teman join, termasuk kita Kak Sumohan, kita Kak Yau, ada Kak Pril, Kak Aurel, Kak Novi, Kak Dila, Kak Ibu Panas, Kak Suwarni, Kak Ibu Norma. Itu astaga, your username looks so difficult to read. Selamat malam Kak Ika. Terima kasih buat Kak Sinta udah nge-like live
Oh ini banyak dari Kak K berarti ini yang aku tidak bisa sebut username-nya karena sangat sulit dibaca. Pak, saya mau tanya kalau adanya keluhan tidur itu baiknya konsul ke psikolog setelah berapa lama ya Pak? Masih ada hubungannya sama pertanyaan dari Kak Jamal 14 ya Kak Jamal 14 dia lagi nggak enak badan, demam gitu, kemudian tidur mimpi yang aneh, terus dia tanya itu kenapa gitu ya, apakah ada hubungannya dengan aspek psikologisnya. Sekarang Kak K nanya tentang kalau ada keluhan tidur, mungkin mimpi yang aneh kayak Kak Jamal tadi yang akhirnya bikin dia jadi ngerasa teringat masa lalu, ada sisi traumatisnya, ya kalian jadi teringat lagi gitu ya. Atau mungkin tidurnya kebangun gitu kan, jadi kayak nggak bisa nyenyak gitu tidurnya. Atau mungkin ada beberapa orang yang ngalamin keluhan tidur yang kayak mungkin ya ini kita mau ada beberapa teman-teman yang mungkin mengalami, mungkin juga sudah dewasa tapi masih ngompol mungkin kayak gitu. Atau ada juga yang mungkin sleepwalking, atau mungkin mendengkur yang keras banget yang mungkin nggak cuma mengganggu orang lain tapi juga mungkin secara fisiologis, secara fisik itu juga tidak bagus untuk kesehatan. Atau mungkin juga ada keluhan tidur yang semacam apa ya, mengigau gitu, juga ada yang ngobrol sendiri gitu, ya mungkin dia sendiri yang tidur nggak ngerasa itu terganggu tapi mungkin orang lain yang jadi terganggu gitu. Nah mungkin kalau ini keluhan tidur yang bisa dirasakan sendiri mungkin ya Kak, kayak bukan yang keluhan tidur yang mengeluh ini orang lain, orang di samping kita atau siapapun. Nah kalau kita ngalamin keluhan tidur gitu kan, sebenarnya kita nggak cuma keluhan tidur ya, keluhan apapun dalam diri kita, baik itu fisik maupun psikologis gitu. Jika keluhan itu berulang gitu, kemudian sudah mulai mengganggu aktivitas kita sehari-hari, menyebabkan adanya gangguan-gangguan lainnya yang misalkan dari keluhan yang kita alami ini mengganggu ke bagaimana cara kita bersosialisasi, mengganggu kesehatan kita, mengganggu lingkungan sekitar kita, bahkan mungkin membuat orang lain jadi tidak nyaman dengan kondisi keluhan kita itu. Jadi nggak cuma kita yang terganggu sampai ke orang lain bahkan, atau mungkin kita terganggu banget sampai di titik tertentu akhirnya kita nggak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang menjadi sifatnya rutin. Ya, kalau ada sifat-sifat seperti itu yang muncul, ada hal-hal seperti itu yang muncul, alangkah baiknya kita mulai untuk mengkonsultasikannya ke profesional di bidangnya masing-masing. Kalau memang itu aspek fisiologis, aspek fisik, maka ya kita perlu ke dokter. Kalau memang itu terkait dengan psikologis, maka kita perlu ke psikolog. Jadi jangan menunggu sampai permasalahan ini semakin membesar. Jangan sampai menunggu ini menjadi sesuatu permasalahan yang berlarut-larut gitu. Karena keluhan apapun itu termasuk keluhan tidur itu pasti kedepannya akan menjadi sesuatu yang makin besar kalau kita terus-terusan biarin gitu. Mungkin awalnya kita bilang nggak apa-apa karena kita nggak ngerasain langsung, atau kita ngerasa nggak ada impact langsung buat diri kita. Tapi kalau sudah begitu lama, entah nanti kita setelah kita menikah atau berpasangan gitu kan, tinggal bersama pasangan kita dan itu mengganggu pasangan kita, juga menjadi sebuah permasalahan kalau itu kita biarkan terus menerus di setiap malamnya gitu kan. Jadi apapun itu perlu diobrolkan gitu kan, perlu dikonsultasikan gitu. Jika memang sejak awal kita mencoba mengkonsultasikan dengan orang-orang sekitar kita nggak nemuin solusi yang tepat buat diri kita, atau kita nggak yakin solusi yang diberikan oleh lingkungan sekitar kita ini tidak memberikan cukup ketenangan dan kenyamanan buat kita coba, buat kita jalanin solusinya, itu maka nggak ada salahnya buat kita belajar buat berani untuk speak up kepada para profesional di sekitar kita gitu. Dan berapa lamanya ini depends on every person gitu kan. Maksudnya kita nggak punya patokan khusus buat orang itu dalam bentuk berapa hari, berapa jam, atau bahkan berapa bulan harus setelah kita itu baru ke psikolog atau ke dokter gitu ya. Tapi memang itu tadi, tolok ukurnya sebenarnya bukan durasi lama waktunya, tapi sebenarnya level apa ya, magnitude dari problemnya. Itu yang perlu kalian perhatikan. Kalau magnitude problemnya itu kalian catat, kalian rasakan, kalian detailing gitu, kalian benar-benar notes itu
ternyata semakin membesar gitu, maka sebelum semakin lebih besar lagi, maka langkah lebih baiknya segera dikonsultasikan gitu menurut saya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa menjawab buat Kak Kay. Dan teman-teman lainnya juga penasaran kira-kira kalau aku ada problem, kira-kira setelah berapa lama aku harus segera konsul. Dan menurut saya as soon as possible, kalau kalian punya waktu, kalau perlu segera konsultasikan, karena memang seperti pada umumnya orang sering ingatkan ke kita gitu, bahwa mencegah itu lebih baik daripada harus mengobati. Jadi sebelum ini semakin membesar, maka lebih baik segera diatasi dan carikan solusinya. Jadi kalau sudah besar, maka keluhan itu jadi sebuah permasalahan yang besar, maka akan jadi lebih kompleks permasalahannya, dan penyelesaian permasalahannya juga jauh lebih panjang. Jadi kalau masih di tahap awal, masih bisa dicegah, masih bisa dikurangi gitu kan simptom-simptom awalnya, maka nggak ada salahnya buat kita segera diskusikan sama dokter atau psikolog yang ada di sekitar kita. Itu mudah-mudahan bisa menjawab ya buat Kak Kay. Mungkin ini kayaknya Kak Kay ingin ngobrol juga nih, silakan kalau mau ngobrol. Ini send invitation to me to accept the call. Silakan. Aduh, hilang Kak Kay-nya. Oke, kita coba sambil mungkin Kak Kay mau gabung lagi, sangat diperbolehkan. Saya sambil menyapa yang lain juga ya. Selamat malam juga. Oke, silakan. Sudah saya accept. Oke. Selamat malam, Bapak. Bapak, itu ada yang tanya satu orang tentang tarot dan zodiak gitu. Saya sebagai Gen Z relate sih, Pak. Terdengar nggak ya suara saya? Halo? Cukup sudah mengingatkan Kay. Saya coba cek ke bawah ya. Oke, terima kasih Kay. Iya, Pak. Oke, ini pertanyaan dari Kak Napski. Selamat malam buat Kak Napski. Izin tanya Pak, kenapa Gen sekarang, Gen Z, mungkin maksudnya Gen Z ya, kenapa Gen Z sekarang mudah percaya dengan tarot dan zodiak? Adakah pembahasan psikologisnya Pak? Ini kita coba belajar secara keilmuan atau secara ilmiah gitu ya, bahwa sebenarnya kalau kita belajar atau teman-teman yang berkesempatan belajar di program studi psikologi di salah satu sejarah dan ilmu psikologi itu, salah satu mata kuliahnya itu kita juga dijelaskan sebenarnya bukan tentang psikologi, tapi influence dari budaya timur yang itu juga menjadi starting point buat akhirnya orang menciptakan ilmu psikologi gitu ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana orang-orang di beberapa budaya di beberapa negara itu menggunakan rasi bintang, kemudian juga mereka ada beberapa yang menggunakan golongan darah, ada yang juga menggunakan tanggal lahir, ada yang juga menggunakan, mungkin beberapa menganggapnya sebagai zodiak gitu kan, yang di beberapa budaya di beberapa negara juga mungkin dipercaya gitu. Namun kalau kita sekarang coba tarik kemudian ke versi ilmiahnya gitu kan. Kalau di Berbinar Insight Indonesia, kami di sini bukan berarti tidak percaya, tapi kami di sini berbicara berdasarkan dengan artikel ilmiah yang bisa kita gunakan di sana gitu, untuk kita bisa proving something secara keilmuan kepada masyarakat. Nah, bukan berarti tarot dan zodiak adalah sesuatu yang salah, enggak, tapi biasanya gitu kan, kalau kita ngomong tentang tarot dan zodiak itu biasanya proses penyimpulannya, menyimpulkan sesuatunya itu berdasarkan memang kumpulan dari informasi-informasi yang dulunya mungkin orang-orang ini yang menciptakan awal dari tarot dan zodiak ini tuh mengumpulkan dari berbagai data-data orang-orang yang mungkin dari kelahiran yang sama, yang kemudian ditarik dari rasi zodiak dan segala macamnya,
itu akhirnya membentuk sebuah pola, dan polanya itu yang akhirnya dijadikan untuk dasar untuk bisa menentukan seseorang itu seperti apanya, termasuk ketika juga dalam konsep tarot yang mungkin ada cara ilmunya sendiri gitu ya, cara menghitungnya. Kebetulan saya tidak cukup bisa menjelaskannya secara keilmuan itu gitu ya, karena memang saya tidak cukup menguasai tarot dan zodiak, tapi intinya adalah semua ilmu biasanya dia akan menariknya dari sesuatu yang sifatnya kumpulan dari informasi yang punya kesamaan. Jadi kalau memang ada orang-orang yang akhirnya lahir di tanggal atau minggu atau bulan yang sama, yang akhirnya terbentuk dalam zodiak tertentu yang ada range tanggalnya gitu ya, kemudian dikumpulkan menjadi sebuah menjadi sebuah pola gitu kan, yang pola itu akhirnya diidentifikasi menjadi sebuah informasi-informasi yang bisa membantu mengarahkan kita tentang situasi atau kondisi seseorang yang memiliki tanggal lahir di area atau zodiak tersebut gitu. Termasuk di tarot juga mungkin ada cara-cara tertentu dari bagaimana cara kita membaca sebuah kartu yang akhirnya kita bisa ungkapkan sebagai sebuah pola untuk kondisi psikologis atau kondisi seseorang di pola tarot tersebut gitu kan. Dan kalau ditanya apakah banyak Gen Z yang percaya dengan itu, ya mungkin ini bagian dari kalian mencari alternatif-alternatif lainnya, karena mungkin ada beberapa orang yang mencoba untuk mencari hal yang berbeda dari apa yang selama ini dipelajari. Karena ada beberapa orang mungkin cukup merasa kurang percaya dengan ilmu-ilmu tertentu gitu kan, yang mungkin selama ini mereka dapetin masukan gitu kan, atau mereka dapetin sumber saran, sumber solusi itu dari orang-orang yang berasal dari tempat-tempat yang mungkin lebih dianggap profesional kayak dokter, psikolog, psikiater dan segala macam. Namun mereka nggak dapetin apa yang mereka mau, atau mungkin treatmentnya belum tentu mereka suka, mereka tidak memperoleh kenyamanan dengan itu. Akhirnya somehow mungkin mereka jadi ngerasa itu bukan jawaban yang mereka cari gitu kan. Ada juga mungkin orang akhirnya beralih ke tarot atau zodiak kalau mereka suka dengan tarot dan zodiak, mungkin juga karena di negara seperti Indonesia gitu kan, kalau kita ngomong tentang kita harus ngobrol atau konsultasi sama psikolog, itu pasti akan ada stigma-stigma dari masyarakat kepada orang yang berkonsultasi kepada psikolog gitu kan. Jadi sama buat beberapa orang, kalau mau ke psikolog atau ke psikiater atau mau ke konselor atau ke konsultan, itu mereka sembunyi-sembunyi buat dealing the dates, buat jadwalnya gitu kan. Itu mereka nggak pengen orang lain tahu, karena memang ada stigma dari masyarakat kalau bilang kalau orang ke psikolog atau konsultasi atau konseling atau apapun itu yang berkaitan dengan psikiater dan psikolog, itu mereka dianggap dengan sakit jiwa, depresi, mungkin atau hal-hal yang negatif-negatif lainnya gitu, yang membuat mereka jadi malas dapetin stigma tersebut. Sementara permasalahan dalam hidup mereka mungkin itu nggak sebanyak yang nggak selesai, belum selesai gitu. Karena belum selesai terus ketambahan stigma, makin banyak masalah dari mereka gitu kan. Jadi menggunakan tarot dan zodiak buat beberapa teman-teman Gen Z mungkin salah satu alasannya banyak sebenarnya. Salah satu dua di antaranya mungkin karena ya ada sesuatu dari masa lalu mereka yang mungkin karena sudah pernah ke psikolog atau ke psikiater, mereka jadi kurang nyaman atau kurang yakin atau apapun itu, yang membuat mereka akhirnya tidak mencoba itu lagi. Atau juga beberapa mungkin sebagai alasan kedua, teman-teman dari Gen Z mungkin merasa karena stigma orang tua, lingkungan sekitar atau budaya kita di timur ini tuh merasa kalau orang ke psikolog itu membuat kita jadi punya embel-embel atau label tentang oh ini sakit secara psikologis, depresi dan hal-hal yang negatif lainnya gitu. Misalnya seperti itu. Jadi akhirnya perilaku seseorang menentukan dia untuk melakukan sesuatu, dia memilih untuk percaya pada sesuatu, entah itu tarot, zodiak, atau bahkan even though kepada psikolog atau psikiater, atau mungkin mereka lebih percaya ke dokter karena tidak kasih obat gitu ya. Perilaku-perilaku orang ini gitu, untuk bisa mencari solusi atas permasalahan mereka itu tidak mungkin terjadi gitu aja. Tapi secara psikologis mereka melakukan itu karena memang diawali dengan stimulasi dari hal-hal sebelumnya yang ada di kehidupan mereka sebelumnya, di beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, atau mungkin pengalaman-pengalaman mereka yang akhirnya membentuk bagaimana cara mereka memutuskan untuk berperilaku, mencari solusi dengan menggunakan tarot, zodiak, psikolog, psikiater, atau dokter atau apapun itu gitu. Jadi
Ini semua bagian dari stimulus dan respon. Kalau di psikologi kita mengistilahkannya, kita bisa pakai paradigma behavioristik di mana setiap perilaku manusia muncul akibat adanya stimulus tertentu. Jadi respon perilaku kita itu sebenarnya tidak sedemikian rupa muncul begitu saja, tapi mungkin bagian dari kita punya pengalaman, kita punya pendidikan, kita punya kenyamanan atau ketidaknyaman tertentu yang terjadi di era-era sebelumnya. Dan ini bisa menjawab buat Kak Nafski dan mungkin buat Kak G yang juga punya pengalaman serupa, atau mungkin teman-teman yang lain juga punya pengalaman serupa. Kita sudah over 6 minutes than our duration gitu ya. Jadi terima kasih buat kalian semua sudah hadir pada malam hari ini. Tidak terasa kita sudah 36 menit berdiskusi bersama gitu kan. Waktu yang pendek ini harapan saya bisa menjadi manfaat buat kalian semua, karena Berbinar selalu punya semangat tagline untuk bisa bikin kalian jadi punya manfaat dari bergabung bersama Berbinar Self Indonesia. Jadi kalau kalian merasa acara hari ini bermanfaat, kemudian Berbinar Self Indonesia ini punya positive way to help others gitu, so jangan lupa buat follow sosial media Berbinar. Berbinar punya banyak sekali sosial media yang bagus buat kalian bisa menginspirasi orang lain, mungkin dengan cara nge-repost postingan kita, postingan kami di Berbinar seluruh Indonesia, atau mungkin kalian nge-like, atau mungkin kalian spread out our positivity dengan cara reshare the link of this live gitu, atau mungkin kalian juga mau nonton di YouTube Berbinar. Kami punya banyak banget sosial media, mulai dari Instagram, TikTok, X. Kalau di X kami punya namanya @psikologidiri. Kami juga punya official YouTube Berbinar di Berbinar Self Indonesia. Dan juga kalau kalian mau cek berbagai produk Berbinar, kalian bisa masuk di www.berbinar.in. Dan jangan lupa buat tanya sama admin Berbinar kalau kalian merasa kurang paham dalam kira-kira yang paling cocok buat kalian tuh yang mana. Kalian bisa chat DM ke admin TikTok Berbinar, admin Instagram Berbinar, atau langsung WA ke WA Bisnis Berbinar yang tertera di website Berbinar maupun di link tree di bio dari Instagram dan TikTok Berbinar. Itu. Terima kasih kalian semua yang sudah hadir pada hari ini. Saya belum sempat menyapa satu-satu karena waktu kita terbatas. Selamat malam, semoga bermanfaat dan Berbinar selalu ada buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.